sudah lama. Ada yang mau kenal saya? Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, kalau ada yang mau kenal. Nama saya Lisna. Kalau panjangnya Lucia Francisca Lisna Akhil. Berapa meter? Saya punya satu suami, Arifin, Putri Vina. Dia sebenarnya penyanyi rohani dan seorang cucu laki-laki, handsome. Kami dari Santo Matius Bintaro, lumayan dekat. Begitu hanya. Malam hari ini saya mau menyampaikan tentang mencapai kemenangan dengan bersyukur. Tahun 2023 kita sudah lalui. Saya mau tanya yang menang tahun 2023 siapa? Semua menang? Iya. Nggak ada yang tertunda ya. Doa yang tertunda nggak ada, kemarahan yang ketinggalan nggak ada. Maksudnya kalau marah tahun 2023 jangan dibawa ke 2024. Udah ditinggalin itu sampah. Masuk ke 2024 tidak ada sampah lagi. Bersih, amin. Amin. Saya mau menceritakan bagaimana saya menang di tahun 2023. Ini firman Tuhan dibaca dulu sebentar ya. Ada dua ayat. Sudah dikasih saya. Ya, kita baca dulu bersama. Mengucap syukurlah pada segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini dulu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa sih artinya dalam segala hal? Kasih setiamu benar. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Bisa nggak? Itu yang dikehendaki Allah. Jadi Allah mau kita ini mengucap syukur dalam segala hal. Saya mau kasih tahu dulu ya, saya ini kemenangan yang saya capai dengan mengucap syukur. Jadi sekitar flashback dulu yang tahun 2023 ya. Saya mau cerita bagaimana awal daripada persoalan demi persoalan itu bertubi-tubi yang saya alami ya. Yang pertama sampai dengan saat ini berlangsung masih adalah Facebook saya atas nama Lisna Arifin dihack orang ya. Itu nama Lisna Arifin dihack orang dengan adopsi anjing. Nggak tahu ada yang kena ibu? Ada yang kena. Dari 250.000 sampai 10 juta. Bagi orang yang kenal saya atau tidak kenal saya pun nanya ke Sakinah. Kan mereka tahu saya pembantah. Nanya, oh Lisna itu teleponnya berapa? Hubungi saya, nggak kena. Banyak yang hubungi saya ayah-ayah dari kamar, dari mana. Bu, itu jualan tadi, saya anjing satu pun nggak punya di rumah. Gimana saya mau nawarin anjing sama orang? Tidak ada satu anjing pun di rumah ya. Jadi itu luar biasa. Saya dimaki-maki sama orang Surabaya. Kamu nama Lisna Arifin? Ya. Sehebat apa kamu? Seterkenal apa kamu? Sampai kamu ini banyak orang? Hah? Saya bingung. Saya kenal gini. Saya pun kenal. Awal mulanya dari apa? Awal mulanya gini. Jadi saya kenal satu orang yang namanya Lamina Nohe dari Amerika. Ya. Dia sih bukan dari Jakarta, memang. Tapi saya kan penulis lagu jadi kenal banyak musik. Nah, Robert Lea lah, Robert Lea itu dia kok kakaknya gitu. Hai sis, apa kabar? Bla 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 bla. Jadi kan kita kan nyapa ya namanya orang dari sana ya. Ternyata itu bukan Lani. Itu Lani dihack orang. Jadi dia bla bla bla, bisa tolong nggak? Tolong apaan? Saya ini punya teman COVID di Bandung. Itu punya banyak COVID ya, tahun 2021 kan. Terus dia bisa nggak minjem tabung gas? Pintar dulu. Saya tabung gas ada di rumah karena saat itu saya melayani orang-orang yang COVID juga. Ada di rumah, tapi semakin ke Bandung meledak di jalan. Oh ya iya, kalau mau ke Bandung cari teman kamu yang di Bandung, betul nggak? Oh ya udah kalau gitu minjem uang kan saya sampai. Nah itu pintar. Ya pikir saya nih dari Amerika susah-susah ya udah mau transfer berapa? 3,5 oke saya transfer.
kayaknya masih kurang loh. Boleh nggak 1,9 lagi? Ya udah, itu pintar dia pakai nama RS apa gitu, pakai RS. Ya, saya kan percaya aja orang-orang yang nggak punya niat jahat ya, nggak pernah dijahatin juga. Tapi ini jadi pengalaman. Akhirnya saya transferan 1,9, jadi 5,4. Udah itu bilang, kayaknya masih kurang 2,5 juta lagi. Saya bilang maaf ya, stop. Di situ saya baru sadar, ini nggak beres, ada yang nggak beres. Nah, dia pikir kan gampang tuh ngambil uang dari saya. Jadi terus dia tahu saya menulis lagu, banyak pengikutnya dan sebagainya. Jadi pakailah nama saya. Jadi dia pindah dari Lani, pindah, nge-hack punya saya. Akhirnya berlangsung sampai saya dimaki orang itu. Saya bilang saya nggak merasa terkenal kok. Saya hebat apa sih kamu? Saya nggak hebat. Saya bilang saya biasa-biasa aja. Saya juga nggak itu. Ayo bohong kamu. Saya mau bawa pengacara, silakan. Saya mau bawa cyber apa? Cyber apa? Silakan. Malah bagus kalau bawa. Saya sekalian lacak gitu orang. Kapan mau sama saya? Saya buka pintu lebar-lebar buat kamu. Saya tidak takut karena saya nggak salah. Ya. Terus dia pindah ke anak saya bilang, mami kamu penipu, kalian keluarga penipu. Saya bilang terima kasih. Sudah, maki-makinya. Kalau sudah itu, kok punya tidak nggak dia punya? Saya udah Katolik, dia rupanya orang Katolik. Orang Katolik yang belum bertobat. Jadi ya sudah, itu intinya saya dilihat orang sampai dengan kemarin itu Facebook ini masih terus berlangsung, tapi yang IG kayaknya udah stop. Itu kan dari Facebook dia dapat uang banyak, akhirnya dibuka IG juga. Kalau Facebook kan dihack, tapi kalau IG dia pakai nama saya buka IG. Hebat kan? Tapi kemarin sudah katanya kata anak saya bilang, kayaknya IG udah stop. Nggak tahu ya, saya sudah lapor. Kamu harus lapor polisi. Sudah. Saya lapor ke Polda, saya lapor ke Polres. Suratnya ada nggak? Ada. Sampai jam 12 malam saya proses ke sana. Bawa suratnya. Kamu punya suratnya? Kalau orang yang sopan mah ada. Nulisnya udah lapor. Udah. Bisa nggak untuk minta suratnya? Ada. Saya kirim ke dia. Ada cap semua dari Polda oleh Polres. Enggak. Itu sampai sekarang masih berlangsung ya. Saya nggak tahu juga, tapi udah maki-maki udah nggak ada. Bersyukur nggak? Kan nggak boleh kenal. Bersyukur nggak? Bersyukur. Karena terima kasih Tuhan saya ngalamin peristiwa ini. Satu itu ya. Itu tuh lagu tahun 2021 akhir 2022. Suami saya lagi tidur enak-enak jam 2 pagi bangunin saya. Tolong saya. Kenapa? Saya nggak bisa bergerak. Kenapa nggak bisa bergerak? Rupanya dia kena serangan stroke. Karena saya biasanya kan suami saya yang antar saya bukan pelayanan di mana-mana. Ya. Sekarang ini suami saya nggak bisa antar karena dia kena stroke. Pertama kali stroke ringan. Udah 4 hari gua rumah sakit, dia tak ngerti. Stroke ringan dia udah sembuh. Makanya Bapak Ibu kalau udah ngalamin amit ya ngalamin stroke ringan, istirahat total sampai benar-benar sembuh. Suami saya saat itu pikirnya wah sembuh, mulai kerja lagi, makanya aktif. Benar-benar ya, 4 hari di rumah sakit bekerja lagi berat, sakitnya stroke beneran sampai sebulan di rumah sakit. Sampai saya kalau pelayanan, untungnya saya dapat kamar fit, jadi kalau ada pelayanan, dulu kan dapatnya Zoom tuh, ya kan? Saya pelayanan bawa hubungan di rumah sakit, Zoom di rumah sakit, sebegitu. Tapi satu hal yang saya bersyukur karena orang biasanya itu tuh marah-marah. Karena dari yang bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Ya marah-marah. Suster-suster stres kalau masuk ke orang yang sakit stroke. Tapi kalau ke kamar saya enggak. Karena Pak, saya isi puji-pujian. Saya isi puji-pujian. Suster bilang enak masuk kamar situ. Ya, puji Tuhan. Dan suami saya nggak pernah marah kalau suruh latihan, walaupun berat, walaupun bercanda. Aduh suster, tega amat menyiksa saya. Tapi bercandain aja. Dari nggak bisa apa-apa, sudah berjalan ke sekarang masih terapi. Tapi puji Tuhan, udah bisa berjalan pakai tongkat, bahkan kemarin bisa menonton naik taksi sendiri bisa. Tapi saya percaya mereka belum sama dengan itu. Yang kedua, suami yang tadi ngantar-ngantar tiba-tiba sakit stroke, bersyukur. Bersyukur. Saya yang ngalamin.
Bulan Juni tiba-tiba saya dapat berita, bulan Juni tahun 2022 saya dapat berita adik saya yang nulis lagu bersama dengan saya sebetulnya pelayanan berangkat dari sebagai penulis lagu ya, bukan pewarta sebetulnya. Dipaksa Tuhan sampai pewarta. Ya karena saya sebetulnya nggak jadi pewarta. Saya ngantar teman saya sekolah di Sekinah. Sedang saya nggak mau jadi pewarta, amin coba. Saya nggak mau. Udahlah saya nulis lagu aja. Enggak kamu ngantar saya. Saya ngantar dia, saya yang nulis malah. Jadi sampai sekarang keterusan. Nah itu. Jadi tadi saya ngomong apa ya? Yang ketiga ya. Yang ketiga soal adik saya menulis lagu bersama dengan saya, Bapak Sunggal tahu ya. Jadi Bapak sadari ada cuma padanya kasih. Bapak sadari buat mengerti betapa kasihmu pada itu habis saya tulis. Referennya semua itu saya tulis. Jadi pawang banyak lagu yang pawang banyak. Tapi tiba-tiba bulan Juni tahun 2022 adik saya terkena kanker yang sangat parah. Rupanya parah nggak ketahuan. Orang biasanya kalau kanker sakit ini berjualan di mana-mana. Tapi saya bersyukur saya sempat bolak-balik ke sana. Saya sangat ngadepin suami yang sakit. Ya, suami adik saya di Bandung, jadi bolak-balik saya ke Bandung, Jakarta. Suami masih sakit. Sinta Suryo yang nganterin saya. Bahkan pada waktu di Ranjang tadi saya sempat tunjukin ya, ada videonya. Kalau lihat di Facebook atas nama Arifin Halim, itu adik saya nyanyi terakhir untuk terakhir sebelum meninggalnya. Saya masih main gitar, judulnya Yesus pahlawan hidupku. Saya bilang sama adik saya orangnya spontanitas, suka dapat lagunya spontanitas. Saya bilang, dapat lagu. Saya langsung bangun gitar. Sampai saat ini mujizatmu tetap ada, tiada yang mustahil bagiku. Itu lagu saya. Ku tetap percaya kau takkan jauh dariku, kau Tuhan bermampu. Lagu adik saya nyembah. Mataku tertuju padamu, tak peduli apa yang terjadi. Angkat di mana-mana dia nggak peduli, makanya tertuju padamu. Hatiku melekat padamu, Yesus engkau pahlawan hidupku. Satu hal yang saya belajar, adikku bilang begini, adikku pelayanannya luar biasa. Saya nggak ada apa-apanya dengan dia, sampai pernah curah banyak dengan dia. Ya. Pada waktu dia mengalami kanker, dia bilang begini, saya tidak akan pernah berkata bahwa Tuhan itu jahat, walaupun saya mengalami seperti ini. Saya akan tetap berkata sampai akhir hidup saya, Tuhan Yesus baik. Adik saya satu-satunya bulan Oktober tahun 2022 panggil Tuhan. Bersyukur. Tiap hari saya telepon sama dia, bisa 2-3 kali kalau telepon. Selalu kan saya ingat, adik saya cuma satu-satunya. Tuhan panggil Tuhan. Bersyukur. Saya belajar bersyukur. Ini belajar bersyukur. Sampai pada waktu meninggalnya pun saya tetap ngomong sama saya. Saya nyanyi lagu terakhir adik saya nyanyi di depan orang lain. Yang nangis malah mereka yang dengar. Bersyukur. Tadi udah berapa kali? Bertebak? Iya. Bagus. Terakhir tahun 2020 anak saya punya sahabat sudah 12 tahun. Cukup lama gak? Dia punya pekerjaan, dia seorang arsitek yang punya banyak proyek katanya, dan dia butuh dana. Dia itu benar banget dari tahun 2018 kerjasama betul banget, nggak pernah meleset, janji-janji nggak pernah meleset. Jadi kami percaya udah 12 tahun, uangku, uang suami, uang anakku dikuras habis sama dia, sampai dengan sekarang nggak bayar sekarang. Dari tahun 2020 sekarang udah 2024. Apakah saya maki-maki dia? Saya tetap memberikan kita apapun yang kamu lakukan bukan urusan saya, urusan Tuhan. Uangnya berapa? Puluhan juta? Ratusan juta? No.
Wah, bisa banyak duit. Puji Tuhan, itu kumpulan dari berpuluh tahun dikumpulin. Saya memang orangnya bukan orang yang boros ya. Saya selalu menabung, rajin menabung. Tapi dalam sekejap hilang begitu saja. Bersyukur. Satu hal yang saya lihat, mencapai kemenangan itu bukan berarti dapat berkat segala. Mencapai kemenangan pada waktu kita mengalami berbagai pergumulan, kita tetap bersyukur, menang. Amin. Sampai akhirnya di tahun 2023 kemarin, sampai tahun 2023 kemarin saya dapat lagu. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas semua yang Tuhan. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Saat ku bersyukur, mukjizat terjadi. Tadi saat aku bersyukur, mujizat terjadi. Mujizat apa yang terjadi? Sorry, pakai nyanyi begini. Mujizat pertama yang saya dapatin adalah saya ini orang yang nggak pernah suka namanya asuransi. Kira-kira beberapa tahun lalu ada teman saya ngomongin saya, anak saya kerjanya asuransi. Saya bilang, aduh, saya tuh paling gak suka asuransi. Udahlah, saya asuransi kalian di hidup saya sama Tuhan. Nggak usah asuransi. Oh, ini judulnya nolong. Ya sudah. Namanya judulnya nolong kan? Ya sudah. Ya udah, saya masuk dah. Saya masuk nolong kan. Pada waktu saya nolong, terus di rumah sakit, kan saya harus 1 bulan di rumah sakit nolong. Ya. Saya ditelepon dia, bisa ikut seminar apaan? Saya pikir seminar apa gitu ya. Enggak, seminar asuransi. Asuransi saya nggak
Mana polisinya? Akhirnya anak saya ngurusin polisi 200 sekian juta. Lumayan kan? Bersyukur. Bersyukur itu cepat bersyukur. 6 bulan kemudian saya mulai sama dia. Masih sakit? Ya masih lah. Ke dokter Terawan, kata dokter Terawan, kasus seperti ini, Bu, jangan berharap untuk bisa seperti semua. Minimal di DSA itu mencegah stroke berikutnya. Dan Bapak Ibu tahu kan DSA berapa? 60 juta. Semua. Itu kan ada MRI, bla bla bla. Ya sudahlah, bersyukur. Bersyukur nggak? Bersyukur. Nggak bisa balik seperti semula. Apapun yang terjadi. Ya sudah. Tapi satu hal yang saya bersyukur lagi apa? Masih sakit kan? Saya kan di asuransi kan bilang, saya bilang masih sakit. Emang sudah dicatat, ada catat polisi. Ini masih kerja, dia masih kerja. Suami saya itu sebetulnya udah 10 tahun yang lalu pensiun, masih dikerjain kantornya di rumah. Apa itu bukan bisa? Semua orang yang pensiun bersama dia 3 orang semuanya, satu meninggal, satu masih hidup, tapi udah tua. Satu-satunya masih kerja. Dan satu-satunya Kristen. 99% seberang sana. Mujizat. Tiba-tiba orang yang asuransi ini, saya klaim cacat Bu, karena dia kan memang pincang, saya pakai otak. Keluar lagi. Ini 200 sekian juta lagi. Bersyukur? Cepat bersyukur. Boleh aja kan? Yang ketiga, ada orang, dulu pernah ada orang yang punya duit tapi tidak bisa bayar. Dulu saya punya tanah. Oh ya udah, ini ada 2 kaki Bu, 95 meter persegi. Oh iya, saya terima aja orang ini yang baik ya. Sudah, tinggal laku satu dijual ditawarin keras, malah kan saya bilang udah stop, nggak usah tawar-tawarin. Udah cabut semua yang keras, saya udah cabut. Dicabut malah datang suami istri. Ini bisa punya tanah ya, tahu dari mana gitu ya. Ada teman saya kasih tahu, oh iya, mau jual Bu, mau harga pasti apa menantang awal sih? Jadi 4 juta aja sedangkan nah. Saya bilang tuh kalau mau harga Pak nawar 5,5, kalau harga pasti 5,2. Ya udah saya harga pasti aja. Nggak banyak itu gimana? Beri kemudian Bapak. Aku bersyukur benar-benar. Saya tidak ada modal sedikit pun. Saya 3,2 M. Kalau saya, kalau suami, Pak anak saya sebenarnya 3,2. Teman doa saya bilang gini, Lista, saya 30 juta aja kalau nggak bayar saya maki-maki orang. Saya bilang, kalau kamu maki-maki, balik dari dia. Ya enggak sih, aku cuma puas maki-maki. Ya iya, satu tekanan darah tinggi naik. Sakit. Kan Tuhan bilang pembalasan bukan aku, hak Tuhan. Dosa. Jadi, ya kamu lihat, saya heran kalau kamu terang-terang aja. Ya, gimana? Dan saya marah nggak balik, ini bersyukur. Kenapa nih kamu lihat? Jadi tim doa semua saya udah lihat, udah tahu semua. Iya ya, bersyukur. Gila ya, mujizatnya datang bertubi-tubi. Tapi nggak gampang. Mengalami peristiwa itu bersyukur itu nggak gampang. Tahun 2023 saya bilang tahun kemenangan. Walaupun banyak persoalan, dengan bersyukur mujizat terjadi, saya menang. Amin. Bagaimana caranya bersyukur? Saya lihat kita dari awal. Sorry ini. Enggak di sini Pak. Tadi itu sebetulnya ada di mana ya? Sini. Ke situ. Nah, ini saya baca dulu ya di sini ya. Tadi belum dibaca ya. Ini ayat yang sama kan ya. Percobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, bukan luar biasa ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan
kepada jalan keluar. Jalan keluar. Jika kamu dapat menanggung. Jadi percobaan biasa. Itu tadi berat padahal kata manusia. Tapi Tuhan bilang apa? Biasa. Kenapa biasa? Tuhan kasih jalan keluar. Yang penting kita bisa bersyukur enggak itu? Ada dua hal, bersungut-sungut atau bersyukur. Oh yang mana? Pilih. Kalau bersyukur pun bisa terjadi, udah pengalaman. Saya biasanya gini ya, saya kalau khotbah saya mau ngalamin, walaupun itu berat. Saya nggak mau khotbah teori. Nanti Bapak tinggal ngomong enak aja bersyukur. Belum ngalamin sih. Saya udah ngalamin. Betul nggak? Mau apa? Mau sakit penyakit, mau sampai adik saya meninggal, saya nggak bisa bersyukur. Ya kan? Jadi, saya juga nggak tahu yang maju mana mundur mana Pak. Tadi udah ya? Ini belum kan? Ini belum. Nah, ini saya bilang di firman Tuhan agak meledek. Meledeknya apa? Saudara-saudaraku anggaplah Sebagai suatu bahagia. Emang bahagia sama percobaan? Betul nggak? Saya sampai bilang sama Tuhan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Tuhan meledek. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apa sebabnya? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan keturunan. Dan dialah keturunan itu memperoleh buah yang langka supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan kekurangan dan tak kekurangan suatu apapun. Ini kemenangan. Amin. Ini kemenangan. Jadi kalau kita berbahagia menghadapi persoalan, tadi Tuhan sudah kasih jalan keluar, kita nggak akan kekurangan suatu apapun. Sempurna utuh itu menuju pada kemenangan, kemuliaan yang Tuhan kasih. Di bawahnya lagi ada lagi nih yang orang meledek juga nih. Berbahagia orang yang bertahan. Tadi kan mengalami berbagai percobaan, tapi harus bertahan dalam percobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan apa? Menerima mahkota kehidupan yang jadikan Allah pada orang yang mengasihi. Itu kemuliaan Tuhan. Itu kemenangan Tuhan. Tapi memang gak gampang. Saya berapa kali berkumpul dengan ayat ini. Tuhan meledek ya benar-benar. Orang kalau ada yang punya mengalami persoalan, terus berbahagia kalau kamu mengalami persoalan. Nah itu kan firman Tuhan. Kalau saya bilang itu kan marah dia ibu Rista ini ya bukan doain saya malah berbahagia. Marah tapi ini firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita berbahagia kita bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur kita kan jadi tahan uji terima mahkota kehidupan. Tinggal milih kita mau yang mana. Mau bersyukur apa bersyukur? Bersyukur gak ada yang masuk tuh bangsa Israel. Muter-muter tapi pada turun 40 tahun. Nyampe-nya kagak. Ya kan? Daripada gitu kan masih penting kita bersyukur. Saya kalau kayak gini enak karena apa? Saya ngalamin. Beberapa peristiwa saya ngalamin, saya bersyukur karena pas saya ngalamin. Jadi pada saat saya ngalamin memang penderitaan. Tapi karena saya bersyukur, jadi saya nggak ngerasain penderitaan. Orang lain yang bingung. Saya bingung dan kamu bingungnya sendiri. Lagi betul nggak? Bingungnya sendiri, tapi kamu lihat hasilnya. Jadi saya punya ada 15 sampai 20 orang tim doa yang ada Senin selalu bingung. Dan ada ini juga. Kita saling sharing dan mereka semua tahu bagaimana saya mengalami pergumulan demi pergumulan dan saya bersyukur dan saya menang. Ya, kemenangan terjadi pada saat bersyukur. Nah, bagaimana kita bersyukur? Di mana kita bisa bersyukur? Ya kita melekat semakin ku melekat padamu. Tadi kan namanya belajar mengerti kehendakmu. Ku yakin kau takkan tinggalkanku, selalu menolongku. Bersyukur melekat pada Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, kita bisa bersyukur. Kalau kita nggak bisa melekat pada Tuhan, gimana bisa bersyukur? Kalau kita melekat, kita ngerti, oh Tuhan maksudnya. Tuhan izinkan kita begini, oh maksudnya. Makanya lagu Bapak Surga tadi kan, semua yang terjadi di
rencanamu indah bagiku. Rencana Tuhan itu indah. Jadi bagian kita adalah kita bersyukur. Bagaimana bersyukur? Kita melekat sama yang punya surga, Yesus Kristus Tuhan. Aku juga punya lagu banyak yang soal melekat. Kedua apa? Bukan cuma melekat, kita percaya bahwa rencana Tuhan bukan rencana kesalahan. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera yang memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Coba dua, melekat, percaya. Kalau melekat dan percaya, kita bisa bersyukur. Kalau kita nggak melekat, kita bisa bersyukur. Nggak bisa, kita nggak akan ngerti apa yang dibutuhkan Tuhan. Orang-orang sekitar saya juga aneh, jadi saya jadi manusia aneh. Tapi menang. Dengan saya menang, saya bisa jadi berkat kepada orang lain. Iya. Ulangi ya, tadi yang saya alami. Pertama dia orang sampai sekarang. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu dia orang sampai sekarang mau bisa bersyukur apa enggak. Saya nggak tahu. Sekarang bisa ngomong bersyukur, tapi kalau ngalamin kan nggak tahu. Kedua, pasangan hidup gak kasih jiwa perut, sakit stroke. Tadi yang ngantar-ngantar pelayanan, kata bisa pelayanan sama dia. Tapi saya sebelum berangkat, tolong berdoa, saya ditempatkan tangan dia. Dia masih bisa doain saya. Dan dia masih bisa ngakal dalam. Tadi kan saya datang sini setengah 6. Berangkat setengah 6 dari sana, ini jam berapa? Jam 6. Jam 6, jadi sudah, jam 6. Udah kita lewat aja. Begitu kita lewat, suami saya mantau langsung. Kenapa kamu bablas? Tahu ketahuan. Saya bilang, kata si ini, ibu Cynthia bilang, tapi kamu kalau nyeleweng ketahuan. Kenapa bablas? Saya bilang, ini masih pagian kita datang. Jadi saya dapat ibu ini bilang, saya masih latihan. Oh ya udah saya kesini akhirnya. Dan belum lebih ya saya datang. Bersyukurlah pokoknya punya suami tetap bisa berkarya ya. Jadi saya ini yang bikin ini juga suami saya. Saya cuma kasih bahan. Ini yang saya mau bawa. Bersyukur suami sakit. Bersyukur adik satu-satunya belahan jiwa saya dipanggil pulang sama Tuhan. Bersyukur duitnya dikuras habis. Kok diem semua ya? Habis itu yang terjadi, habis gimana ya? Tapi saya tetap bersyukur dan mujizat terjadi sampai dalam taat ini. Saya tidak pernah kekurangan. Dan mujizat yang paling luar biasa adalah suami saya masih kerja. Itu bukan 10 tahun, 11 tahun yang lalu harusnya pensiun, umur 52, 5 tahun harusnya pensiun, sekarang udah 66, 11 tahun berarti kan. Udah 66 masih dikerjain. Di kantor paling datang 2-3 kali sebulan bayarnya. Kemarin dia baru ke kantor naik taksi sendirian. 3 kali. Masih gaji full. Karena ada Bapak punya perusahaan, Mama ada yang langsung. Betul kan? Orang yang sehat aja pensiun dia udah buat. Saya udah dapat uang pensiunnya, udah. Masih dikerjain. Apa itu bukan mujizat? Mujizat. Jadi bersyukur nggak? Ya bersyukur, tapi ini harus bersyukur. Jadi apa? Untuk bersyukur apa? Melekat dan percaya. Udah itu aja. Kan lagi gimana dia melekat sama Tuhan? Bagaimana cara yang melekat kita harus bergaul nggak? Untuk jadi melekat, berarti kan bersahabat kan sama Tuhan. Bersahabat caranya gimana? Baca firman saya yakin semua orang itu pakai rajin tek. Nggak ada kan yang nggak baca firman tiap hari kan? Ada gini ada separuh. Tiap hari nggak? Tiap hari. Yang bilang tiap hari. Saya mendisiplinkan diri belajar sama Ibu Ipon. Ibu Ipon udah berapa belas kali katam dari kejadian memang setiap tahun habis. Saya juga habis setiap tahun. Tapi nggak mesti baca aja, ya dong. Tapi itu saya bilang Alkitab adalah buku yang tidak pernah akan habis dibaca sampai kita pulang ke rumah Bapak. Karena apa?
tahun ini saya baca seorang ibu ceritanya begini. Tahun berikutnya saya baca itu Tuhan bilang pengertian yang lain. Itu kekayaan. Jangan nanti kita mati, tuh kita dibawa-bawa dan kita mati. Emang bisa makan kalau mati? Ya enggak, saya udah pesan-pesan saya mati jangan bawa kita. Kasih orang yang nggak punya kita. Oh iya betul nggak? Kalau ini dibawa tema, mau dibayar kasih kita, kalau dibawa Rosario lah, itu orang mati bisa tuh. Kagak. Sudah. Mati ini nggak usah bawa-bawa Alkitab kasih orang yang hidup aja yang nggak punya duit, karena Alkitab mahal sekarang. Ya kan? Nah itu dia. Jadi untuk melakukan kita harus bergaul lewat firman-Nya, lewat doa. Tadi Bapak tanya kan, saya dapat lagu di mana? Saya dapat lagu kadang-kadang lagi nyetir. Tuhan kasih lagu ini. Saya bilang Tuhan ngomong dong. Saya lagi nyetir Tuhan ngomong dong. Dapat lagu. Dengar akan suaramu itu yang ku rindu. Dapat lagu. Lagi nyetir aja gitu. Jadi kalau kita melangkah, kita bersekutu, kita bersahabat dengan Tuhan, kita bisa bersyukur. Kalau kita percaya bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan berikan jalan keluar. Kita bisa bersyukur. Ya, untuk lagu yang terakhir, tadi kan bersyukur lagu pertama. Lagu terakhir ini tahun 2024 karena Tuhan. Saya mau tahun 2024 kita naik, jangan turun. Oh iya betul nggak, jangan naik turun. kita naik dan ini sebetulnya ada lagu juga tapi ini ada bukan naik. Ini lagunya lagu kayak diskon tuh mobil. Ayo, tarik mana? Tarik. Ya kan? Tapi waktu saya sudah mengalami dan ternyata luar biasa. Pada waktu kita mengalami masa
terapi jam 5:30. Saya pergi ke terapi di rumah Balai Kamis. Kami ada terapi kosong dan sebagainya itu udah sedikit. Tapi Tuhan berikan kecukupan. Saya yakin sekali Tuhan izinkan suami saya sakit, nah Tuhan berikan jalan keluar. Semua yang diperlukan Tuhan cukupkan semua. Berikan jalan keluar. Jadi kita nggak usah khawatir. Ya. Kalau saya bilang tidak usah khawatir, bagian kita adalah bersyukur. Puji nama Tuhan. Amin.